Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'in, wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, hari pertama Ramadan, alhamdulillah kita isi dengan talab ilmu syar'i yang di antara perbuatan yang mulia adalah mengisi waktu yang mulia dengan perbuatan, dengan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmu syar'i. Bahkan dalam beberapa hadis sahih dijelaskan sampai malaikat dan hitam dan sampai ikan-ikan di lautan yastaghfiruna, mereka minta ampun kepada Allah untuk orang-orang menuntut ilmu syar'i. Ridham bima talab, karena mereka senang dan berbahagia dengan apa yang dituntut. Karena dampak dari tidak mengerti ilmu syar'i tidak akan bisa menghasilkan sebuah kebaikan baik untuk dirinya, apalagi untuk alam sekitar dan lingkungannya. Oleh karena itu, alam dan sekitar dan lingkungan, ketika orang menuntut ilmu syar'i, mereka mendoakan kepada Allah, kebaikannya akan terlimpah kepada mereka. Ya, alhamdulillah kita mengisi hari yang mulia ini dengan perbuatan yang mulia, talab ilmu syar'i. InsyaAllah durasi 1 jam 45 menit lagi ke depan kita akan bahas tentang akad syirkah. Kata syirkah dari huruf shin ra kaf, enggak perlu catat. Ini ada di internet, ini yang bahasa Arabnya ada di internet. Ini buku aslinya standar akad-akad syariah, Jalbah Keuangan Syariah. Buku aslinya ini ada di internet. Ini buku aslinya, ini ada di internet. Bentuk PDF, bisa Anda unduh, bisa Anda download gratis. Ya, jelas, nggak perlu dicatat. Yang penting paham. Yang nggak paham diskusikan, sehingga Anda pulang bawa ilmu, bukan bawa catatan. Paham Anda? Setahu saya tidak pernah, mulai dari SD sampai S3 saya nggak pernah nyatat. Benar, saya nggak pernah nyatat saya. Mungkin bagus, mungkin tidak, terserah Antum. Buktinya saya bisa S3, tapi nyatat nggak pernah saya. Tapi dengar serius, faham cukup. Baik. Karena biasanya kalau sambil nyatat, sambil memahami itu biasanya nggak bisa manusia bekerja. Allah mengatakan, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni. Allah tidak berikan kepada manusia itu dua hati, dua konsentrasi, nggak mungkin. Kalau nyatat berarti kecatatan aja, telinga tutup, sudah ini nggak nyambung. Paham? Kalau telinga dipakai untuk memahami, nggak boleh nyatat. Nggak ada manusia yang bisa sambil nyatat memahami ini dan ini jalan, nggak ada. Kalau ada tunjuk tangan. Ini manusia luar biasa, masya Allah. Nggak ada manusia seperti itu. Makanya beda majelis hadis para ulama yang nyatat itu imla, kayak dikte, dibacain, nyatat, pelan-pelan bacainnya. Kalau ini bukan, kita hari ini bukan buat nyatat. Kalau nyatat sudah ada, hari ini kita diskusi. Ya, yang kita bahas pada
Waktu duha ini adalah akad syirkah dari kata syirakaf, artinya menggabungkan. Syirik juga berarti menggabungkan selain Allah kepada Allah Azza wa Jalla. Syirik. Yang dimaksud dengan syirkah di sini bukan syirik masalah akidah itu, tetapi menggabungkan harta atau kerja atau tanggung jawab. Ini namanya syirkah. Dan usaha Anda bisa hidup sendiri, bisa bisnis sendiri, bisa. Semuanya bisa dilakukan sendiri. Tetapi keberkahan berdua itu, bertiga, berseratus, berseribu dan bersejuta jauh lebih besar daripada bersendirian. Rasulullah mengatakan dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis qudsi bahwa Allah berfirman dalam hadis qudsi tersebut, Inna Allah thalithu syarikaini ma lam yakun ahaduhuma sahibahu fa in khanahu taraktuhu wa syirkahu fa in khanahu kharajtu min bainihima. Kata Allah, bila ada dua orang yang bekerja sama syirkah dalam usaha bisnis, dalam usaha, aku yang ketiganya. Selagi mereka tidak saling berkhianat. Bila salah satunya berkhianat, aku keluar dari gabungan ini, dari grup ini aku keluar. Ada grup, ada salah satu berkhianat di grup itu, ya udah keluar. Allah keluar dari situ. Biasanya yang kita dengar, Allah Azza wa Jalla bersama siapa? Dalam Al-Quran biasanya Allah bersama siapa? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Allah bersama orang muhsin. Sekarang Allah bersama orang yang berbisnis. Dengan syarat dalam bisnisnya tidak ada khianat. Bisnis usaha, menggabungkan harta mereka dan menggabungkan kerja mereka. Selagi tidak berkhianat, Allah bagian dari ini. Bila ada yang berkhianat, Allah keluar dari usaha ini. Dan Anda lihat sampai sekarang keberkahan yang banyak. Sebutkan kepada saya orang kaya di dunia, masuk 10 besar kaya di dunia, semua usahanya dia jalankan sendiri tanpa ada syirkah kerjasama dengan yang lain. Siapa? Ada? Coba sebut orang yang terkaya di dunia, siapa namanya? Bill Gates. Dia punya perusahaan Microsoft, itu sahamnya dijual terbuka di bursa internasional atau tidak? Iya atau tidak? Artinya pemilik saham perusahaan ini dia sendiri atau jutaan manusia? Jutaan manusia. Kalau sahamnya terbuka, siapa aja bisa beli. Paham anda? Siapa lagi yang terkaya? Siapa yang kaya lagi? Ada di antara mereka kaya usahanya sendiri saja, tidak ada sahamnya orang lain. Walaupun saham istrinya pun nggak boleh. Ada? Nggak bakal kaya dia. Dan lihat Anda dulu waktu bujangan. Siapa yang bujangan? Tunjuk tangan. Bujangan, tunjuk tangan. Buat itu bujangan. Yakin bujangan? Masya Allah. Siapa lagi bujangan? Baik. Sebentar. Pendapatan antum berapa sebulan? 2 juta. Baik. Cukup untuk hidup sendiri? Alhamdulillah. Siapa yang sudah nikah? Baik. Sudah nikah, Masya Allah. Bapak pendapatan sebulan berapa, Pak? Oh, sudah pensiun. Dan nikah yang depan sini siapa tadi? Berapa pendapatan sebulan antum? 3,5. Lihat, Anda karena sendiri dikasih Allah cuma 2 juta. Beliau karena berdua, anak berapa, akhi? 2. Berempat, nggak mungkin Allah kasih dia 2 juta juga.
Dikasih Allah 3,5 itu pendapatan resmi. Yang enggak resminya enggak tahu saya. Yang enggak resminya berapa semuanya? Enggak, jangan sebut nanti iri yang lain. Pengen punya istri banyak dia nanti. Iya ya. Semakin Allah tidak menyia-nyiakan kita ya. Tidak adil Allah kalau Anda sendiri dikasih gaji 100 juta. Tapi ketika Anda punya istri 4, anak 31, kemudian punya perusahaan dan di bawah Anda banyak orang yang mencari nafkah di situ, nggak mungkin gaji pendapatan dia 10 juta, nggak mungkin, pasti miliaran agar semua ini hidup. Paham antum itu? Hah? Ada pernah saya dengar kisah tentang orang yang pelit sampai dia nggak mau nikah, takut dia uangnya diambil oleh perempuan dan mertua dan lain-lain. Apa akhirnya? Makanan pun adik dan kakaknya ngirim. Memang dia punya warung kaya di kampung itu, tapi nyaman hidupnya, makan dan minumnya numpang dari kakaknya. Kaya macam apa ini numpang sama orang? Paham tuh? Itu nikmatnya menggabungkan usaha. Ya. Dalam syirkah gabungan usaha, dalam syirkah harta itu ada syirkah milik namanya. Syirkah itu ada dua, ada syirkah milik, ada syirkah uqud. Syirkah uqud, akad syirkah, tidak ada keterpaksaan. Syirkah milik, kepemilikan terhadap sesuatu kita bersyirkah. Seperti dikatakan oleh Allah, fahum syuraka'u fil thuluth. Mereka bersyirikat dalam sepertiga. Ini dalam masalah waris. Bila seorang meninggal, anak laki-lakinya ada 3 orang umpamanya. Setelah bagian istri, kalau istri waktu itu hidup dapat 1/8, 7/8-nya dibagi 3 rata. Mereka belum ingin jual, ya. Maka ini ada syirkah 1/8 untuk istri, 7/8 untuk 3 anak dibagi rata. Atau biar gampang, 3 anak laki-laki hidup, nggak bisa. 5 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Berapa jadinya itu? 5 anak laki-laki 11 ya. Kalian bagi 7 berapa? 3 anak laki 1 perempuan. Dia punya 3 anak laki 1 perempuan. Berarti laki-laki kan 2 bagian, perempuan 1, 7 kan ya. 7/8 buat isi 1/8. Rumah warisan satu-satunya dari suami dan dari bapak mereka, dari anak-anak, suami dari perempuan ini, ibunya mereka belum jual. Rumahnya besar, sehingga mereka nggak nyaman tinggal di sana, masing-masing punya rumah lagi. Rumah yang warisan ini mereka kontrakkan. Setiap pendapatan hasil dibagi rata sesuai dengan porsi waris tadi. Tidak bisa ibunya menguasai. Kalau ibunya menguasai, ibu memakan harta dengan cara yang batil. Bila anak ini dia umurnya belum balik, maka si ibu memakan harta anak yatim. Maka ingat permasalahan ayat waris, Allah jelaskan setelah Allah menjelaskan ancaman terhadap orang yang memakan harta anak yatim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira yusikumullah fi auladikum. Allah mengatakan orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang zalim, sesungguhnya mereka makan api neraka dan mereka sendiri masuk ke dalam neraka. Kemudian kata Allah, agar tidak terjadi saling memakan tanpa kalian sadari, kata Allah, ini cara bagi waris. Maka si ibu tadi suaminya wafat, perempuan ini suaminya wafat, meninggalkan harta sebanyak 8 miliar umpamanya, rumah dan segala macam. Ya, anak-anaknya berapa tadi? 4, 3 laki-laki, 1 perempuan, belum pada balik. Otomatis siapa yang menguasai ini? Istri kan ya, ibu mereka. Hak si ibu dari harta ini boleh cuma 1/8. Kalau sewakan umpamanya 800 juta kontraknya per tahun ruko itu.
Si ibu boleh ngambil cuma 1/8, berarti 100 juta. Yang 700 juta, 200 juta, 200 milik yang anak laki-laki, yang 100 juta milik anak perempuan. Walaupun lihat, si ibu cuma dapat 100 juta, yang anak laki-laki yang belum balik ini dapat 200 juta. Itu haram dimakan oleh ibu yang 700 juta itu. Paham? Walaupun ibu mereka. Jelas? Karena Allah membagi demikian. Mereka berarti bersyirikat dalam kepemilikan ini, bukan syirikat dalam pengembangan harta, dalam usaha. Apapun yang terjadi di harta waris tadi, di ruko umpamanya harta warisnya satu ruko, apapun yang terjadi, naik harganya menaik saham mereka masing-masing, turun harganya turun, rusak mereka tanggung bersama sebesar porsi modal yang porsi bagian saham mereka di syirkah tersebut, syirkah milik. Bagian yang kedua dinamakan dengan syirkah akad. Syirkah akad ittifaqu itsnaini aw aktsar ala khalti ma alayhima aw amalayhima aw iltizamayhima fi dhimmah bi qasdil istirbah. Syirkah akad, akad untuk mengembangkan harta. Ya. Dua orang atau lebih bersepakat menggabungkan harta mereka atau kerja mereka yang digabungkan atau tanggung jawab mereka ke pihak ketiga yang mereka gabungkan. Tujuannya ingin mencari untung. Umpamanya harta, siapa yang jualan gamis atau baju? Siapa yang jualan baju? Enggak ada yang jualan baju. Jualan baju. Satu lagi? Enggak, cuma satu orang aja jualan baju. Enggak ada, cuma satu aja yang jualan baju. Enggak ada. Siapa yang bisnisnya dagang atau jualan? Tunjuk tangan. Yang jualan apa aja? Tunjuk. Satu. Tadi jualan baju, 2, 3. Antum jualan apa, akhi? Peralatan bayi. Antum obat. Antum baju apa? Mana yang jualan baju tadi? Baju apa? Hah? Baju gamis. Baik. Siapa lagi yang jualan? Enggak lagi jualan apa tuh? Hah? Botol? Sepeda motor. Nah, ya. Ini mereka masing-masing punya toko kan ya? Kalau tokonya misah begini, tapi sepeda motor nggak bisa digabung, nggak nyaman orang. Bismillah, nggak nyaman jual sepeda motor di sampingnya ada baju peralatan bayi, di sampingnya ada baju gamis, nggak nyaman. Tapi kalau ini bisa digabung, gamis dengan peralatan bayi, satu lagi apa tadi? Obat, bisa kan lah ya. Kalau tokonya misah, ya, peralatan bayi dengan ini umpamanya gamis, sama umpamanya gamis laki-laki atau perempuan? Laki-laki saja. Ada yang punya gamis perempuan? Toko gamis perempuan? Anggap beliau punya, masya Allah, beliau punya. Kalau satu toko-toko yang misah mereka masing-masing, usaha mereka nggak mereka gabung, alhamdulillah dapat rezeki dari Allah, ya atau tidak? Tapi kalau mereka punya ide, mari kita gabungkan. Beliau ajak peralatan bayi, udah kita sewa satu tempat, taruh pajang barang antum di sana, saya pajang barang saya di sana, beliau juga pajang barang beliau di sana. Kira-kira mana yang lebih besar daya tariknya bagi pembeli? Yang misah-misah tokonya atau yang gabung ini? Pastilah yang gabung. Terkadang memang tujuannya ingin beli peralatan bayi, tapi lihat baju gamis bagus keluaran terbaru mau Ramadan, masya Allah, saya beli. Ya atau tidak? Begitu juga ibu-ibu kan ya, tapi tentu dijaga di batas ya. Lihat saja antum kuliner. Ada di sini apa namanya? Tenda nasi goreng. Di sini ada tenda nasi sate padang. Di sini tenda bakso.
dan macam-macam kuliner. Tapi misah-misah, jauh-jauh tempat. Lebih ramai mana kalau mereka bersatu di satu tempat? Hah? Ada salah seorang ikhwah di Malang kemarin saya lihat, dia buat taman jajan pakai namanya Al-Fatih. Luar biasa, Masya Allah. Dia buat sesuai dengan syar'i, jadi pisah laki perempuan, ya. Ramai orang nyewa di tengah kota, ramai, Masya Allah, orang yang belanja di situ, sehingga masalah parkiran jadi masalah bagi dia jadinya. Hah? Karena menjadi tempat pusat kuliner. Daripada misal-misal orang mending ke sini kan. Ini ide ya, Masya Allah, untuk bikin di sini atau di mana gitu. Sewa aja tempat kosong, sore pasang tenda sampai jam sekian, diatur. Mereka orang belanja satu posnya, atau dia nyewa ke Anda juga boleh berdasarkan omset yang jelas. Atau mereka buat syirkah. Syirkah berarti mereka gabungkan harta mereka, kerjanya mereka gabungkan, dan keuntungan juga mereka gabungkan. Laku hari ini umpamanya sate padang habis, yang bakso masih ada, enggak laku, yang nasi goreng sama sekali enggak laku, ya, karena mereka syirkah. Karena syirkah, otomatis keuntungan mereka bagi. Paham? Jadi yang enggak laku pun dapat pulang bawa uang. Nikmat gak ini? Nikmat atau tidak? Begitu juga yang gamis tadi. Tidak boleh umpamanya di satu tempat tadi laku yang peralatan bayi aja. Lo yang punya peralatan bayi ngomong pada yang gamis laki sama perempuan, alhamdulillah hari ini saya omset penjualan sampai 15 juta. Mereka dua ngeluh, sepi hari ini. Ya mungkin Ramadan, krisis ekonomi dan segala macam. Kalau peralatan bayaran kan nggak mikir, ya. Wallahualam, Anda berdua sabar aja ya, Allah belum rezeki kepada Anda. Enggak, karena mereka sudah gabungkan harta mereka, maka semua hasil penjualan mereka bagi rata berdasarkan porsi modal yang mereka bawa. Diperkirakan, antum tadi modalnya berapa, barang-barang yang dijualnya berapa, asetnya berapa, yang peralatan bayi berapa perkiraan? Mana peralatan bayi tadi? Berapa perkiraan? Hah? 50 juta. Yang busana muslim berapa? Gamis berapa tadi? Mana orangnya? 30-an. Yang itu berapa? 100. Biasanya busana yang muslimah mahal kan ya? Wajib ibu kan mahal biasanya. 100 150 30. Berarti 10 5 3. Dapat hari ini terjual hanya busana muslimah karena ibu doyan belanja biasanya, Masya Allah. Dapat penjualan hari ini laba bersih hari ini dari penjualan sekitar 10 juta. Untuk dia semuanya? Tidak. Dia cuma 10 bagian, itu setengah bagiannya 5 bagian, beliau 3 bagian. Paham? Laku besok ini saja, ini enggak. Ini yang mereka menggabungkan harta. Ada yang modalnya bukan harta, tapi modalnya kerja saja. Seperti umpamanya mereka buka toko bengkel, bengkel mobil atau bengkel motor. Bengkel itu biasanya keahliannya ada yang tambal ban, yang kasar-kasar tambal ban, ngecat, dempul, satu orang. Satu lagi mekanik, satu lagi elektrik, bagian listriknya. Biasanya mahal yang mana? Upah yang mana? Elektrik kan ya. Elektrik di bawahnya mekanik, setelah itu yang kasar tadi, yang tambal ban sama cat, dempul dan lain-lain. Mereka sepakat nyewa satu tempat, kemudian mereka seperti tadi syirkah, kerjasama. Modal rupiah, harta yang diserahkan tidak ada, hanya bawa peralatan-peralatan masing-masing bawa. Hari ini
masuk sebuah konsumennya adalah tambal ban 100 ban, Masya Allah. Satu ban berapa tambalnya? 10 ribuan kali 100 berapa? Juta. Lalu sambil ngipas uang si tambal ban, sabar ya, kalian berdua belum dikasih rezeki oleh Allah, saya duluan pulang ya. Enggak, berarti dia bukan kerja sama, dia kerja sendiri namanya. Cuman tempat aja yang sama kalau gitu. Kalau dia kerja sama, enggak. Kata ini, enggak sama, sabar kamu. Kamu cuman dapat dengan perhitungan dari awal, yang paling mahal itu kan elektrik. Yang elektrik anggap kita katakan buat dia adalah 50% dari setiap pendapatan. Setelah itu mekanik sekitar 30% dari setiap pendapatan. Tukang ban cuma dapat 20. Kata siapa ente bawa 1 juta buat pulang semuanya? Anda cuma ambil 200 ribu, 700 bagi kita. Oh, saya nggak mau. Berarti bukan kerjasama namanya. Ingat besok. Besok masuk elektrik 10 mobil. Satu mobil elektrik biayanya berapa biasanya? Sampai 1 juta lebih mungkin. Saya pernah kasus mobil bekas, saya beli mobil bekas di Arab, dikasih hadiahnya oleh orang untuk mahasiswa di Arab, dihadiahkan oleh jemaah di sana, Masya Allah. Itu kalau lupa cabut aki kan 2 gitu kan ya, tali akinya kalau lupa cabut, besok di starter nggak nyala mobilnya. Apa namanya ini, makan listriknya, makan aki, ada yang konslet atau segala macam. Seperti itu. Setiap hari begitu, setiap hari. Kalau lupa 3 hari, beli aki baru sudah. Habis beli aki, kita perbaiki. Udah kemana-mana perbaiki, ada tempat perbaikan satu. Kata dia, saya tahu masalah mobil kalian, tapi kata dia, saya minta upah perbaikannya 1.000 real. 1.000 real, harga mobil cuma 3.000. Mobil bekas sana murah, mobil cuma 3.000, ente minta 1.000. Kata dia, ya Sadiq, kata dia, ini adalah masalah otak, kejeniusan, kata beliau. Kata beliau, ini ente sudah sering kan perbaikan? Iya, kata kita kan. Tawar mau dia 500 real. Kita bilang mahasiswa segala, 500 real. Sebentar dia kerja setengah jam, coba. Jangan cabut selama 2 hari, kalau ada masalah bawa lagi. Kita bilang cuma 2 jam kamu ngambil 500, kata dia. Kata dia, tadi minta 1.000 malah. 3.500.000 mintanya kerja 2 jam. Benar, Masya Allah, 3 hari sampai mobil itu dijual kembali. Sampai sekarang sampai waktu itu nggak ada masalah. Alat elektrisian paling mahal. Masuk 10 mobil. Kita katakan tadi kasusnya adalah listriknya itu. Elektrik itu kalau nggak benar mobil bisa terbakar. Bahaya, jangan macam-macam itu. Anggap seperti tadi 500 real kali 3,5 berapa? 1,5 juta kali 10 15 juta. Iya kan? Ngipas dia sendiri 15 juta. Allah belum rezekikan. Enggak. Kemarin kamu cuman saya dapat 500.000 dari uang kamu ngomel. Sekarang ini kalau kita bagi hasilnya seperti yang kemarin, dari 15 juta kamu dapat 20% berapa? 3 juta kan ya? Kamu dapat 3 juta nggak kerja seharian. Kemarin kamu dari pagi sampai sore 100 ban, pagi sampai sore mungkin nggak pakai makan siang. Sombongnya bukan main. Cuma dapat 1 juta kamu. Sekarang kamu nggak kerja dapat 2 juta. Untung atau tidak? Begitu yang namanya kerja syirka, kerja sama. Dan di situ nikmatnya berbagi. Ini dinamakan ini syirka al-a'mal. Syirkah yang ketiga dinamakan syirka wujuh. Syirka al-wujuh. Syirka wujuh ini masing-masing nggak bawa modal. Mereka beli barang dengan cara tidak tunai. Umumnya para pedagang
Mereka apakah berapa persen dari barang mereka itu yang mereka bayar cash? Barang yang mereka jual berapa persen yang mereka bayar cash? Busana, jadi busana muslim. Hah? Cash cuma 30%, 70% ngutang. Bayi berapa persen yang cash? Semua cash. Ini berat modal. Yang busana muslimah paling hampir sama lah ya, muslim muslimah sama 30%. Ya, begitu memang di Tanah Abang itu umumnya mereka sampai angka 90% tidak cash, tapi perputarannya cepat, subhanallah. Tapi barang sudah ada di gudang mereka, sudah beli, pembayarannya tunda. Itu yang saya maksud, pembayaran tunda. Kalau antum cash semuanya, udahlah, jangan berani masuk ke sana. Ini berat, ini nggak bisa untuk mengembangkan usaha. Kali ini bisa mengembangkan usaha besar-besaran ini. Apalagi pada saat musim high season seperti ini sekarang ini, Ramadan, Lebaran, ya, itu bisa ambil sebanyak-banyaknya mereka, bayar tunda. Mereka berdua bergabung, harta mereka dapat dengan ngutang semuanya, barang mereka. Tetapi porsi modalnya bagaimana cara menerapkannya? Porsi modalnya mereka bagi berdasarkan sesuai berapa bawa barang. Dia bawa barang tadi 50, 100, dia bawa barang 30, berarti 10 banding 3. Terjual dari sana, dia tetap menutupi hutang di sini. Kan dia ngutang kan, ada yang sejauh tempo dibayar. Terjual yang di sini bukan dia nutupi punya dia saja, dia nutupi hanya 10 bagian, dia tutupi 3 bagian di situ. Paham? Terjual di situ dia hanya menutupi hutang dia 3 bagian, di sini 10 bagian. Paham? Untung juga begitu. Jelas? Dinamakan ini syirkah wujud. Kini kan dari modal tadi, yang ditujukan dari modal adalah keuntungan dalam menggabungkan harta, ya. Ini namanya musyarakah, menggabungkan harta dan mereka sama-sama mengelola. Untung boleh berdasarkan kesepakatan, masing-masing menyerahkan modal, umpamanya A 1 miliar, B 1 miliar. Mereka buat sebuah usaha jual beli, mereka pun ikut mengelola dua-duanya. Keuntungan katanya, kata yang si A, B, kamu lebih profesional di bidang ini, ya silahkan, keuntungan kamu 60, saya 40. Padahal modal berapa? Sama-sama 1:1 kan ya, sama 50 kan ya? Ya. Boleh. Keuntungan boleh berdasarkan kesepakatan, tetapi kerugian harus sebesar modal. Tidak boleh si A tadi yang mengatakan saya lebih proporsional, buat saya 60, kamu keuntungan 40. Lalu modal sama-sama 50, 1 miliar 1 miliar. Lalu yang dapat untung 40 dia ngomong, kalau gitu rugi kamu juga 60, saya 40. Yang dapat untung 60 setuju nggak? Rugi 60, untung 60, setuju atau tidak dia? Setuju kan, nggak ada masalah bagi dia. Yang dapat 40 seperti itu juga setuju atau tidak? Setuju kan ya? Tapi apakah ini halal? Tidak. Ini riba di sini. Jelas? Siapa yang bisa menjelaskan dari mana datang ribanya? Silakan. Ribanya modal 20% itu terjamin kan? Modal atau ini? Sudah. Tadi yang 60% kerugian, misalnya kita Untung 60%, untung 60%. rugi 60%, dan mereka saling setuju, saling redho. Nggak boleh. Itu kalau ada Boleh apa tidak? tidak boleh setiap Kenapa? karena Ada riba. Mana ribanya? ribanya di 60%
yang ditanggung oleh yang kerugian itu modalnya 20% terjamin Ustaz. Modal 20% dari ini ya, yang kerugian itu seharusnya kan 50-50 kerugiannya berdasarkan porsi modal. Terus Jadi kalau misalnya menanggung 60% kerugian, yang 60% yang 40% apa yang 40% 20%-nya ditanggung ini terjamin modalnya. faham antum? Dia dekat betul, tapi belum betul penjelasannya. Maka memang hadiah nggak dapat, pahala dari Allah dapat insyaallah. Dekat betulnya. Ya. Sekarang kalau dia modal sama-sama 50, tetapi keuntungan 160, 140, ini boleh. Tapi kerugian kemudian mereka samakan. Ketika kerugian disamakan, berarti yang punya keuntungan dan kerugian 40, 10%, bukan 20%, 10% modal terjamin atau tidak? Karena yang menanggung kerugian 60, yang satu padahal modal 50. Berarti ada selisih 10 modal. Si pihak kedua yang keuntungannya 40 terjamin 10%. Bila terjamin dari kerugian, maka akadnya bukan kerjasama lagi, akadnya pinjaman, karena enggak menanggung rugi. Ketika akadnya pinjaman dan ada pertambahan, kan ada keuntungan nanti akan dibagi. Walaupun belum dibagi, maka sudah mengandung unsur riba, pinjaman yang bertambah. Maka dalam Islam adil. Keuntungan ya itu seimbang dengan risiko. Kalau dia nggak mau risiko, nggak mau rugi dia, tapi maunya untung saja, nggak ada dalam agama Allah. Ini adalah orang yang zalim. Karena itu Allah mengharamkan riba dan mengandung unsur kezaliman ini. Jelas sampai di sini? Jelas? Ya. Mereka jualan berdua, lalu mereka buat kesepakatan. Kita mulai bulan Sya'ban ya, mulai sebulan yang lalu. Mulai Rajab mereka gabung. Tadi gabung, atau modal gabung, atau modal uang gabung, atau barang gabung. Mereka bilang kita mulai Rajab bergabung. Keuntungan bulan Rajab seluruhnya milik kamu. Saya nggak apa-apa nggak dapat, alhamdulillah masih ada simpanan. Tapi keuntungan bulan Sya'ban milik saya. Keuntungan Ramadan seluruhnya milik kamu. Keuntungan bulan Syawal milik saya. Seperti ini boleh? Mereka saling redha. Boleh? Kenapa tidak boleh? Gharar. Betul. Gharar. Karena bisa jadi keuntungan di bulan Rajab 10 juta, keuntungan bulan Syaban cuma 1 juta. Jelas? Walaupun mereka bersepakat, boleh tidak? Bagaimana kalau mereka si A punya sapi, B, tolong kamu pelihara sapi saya, ada 1 ekor ini, 2 ekor lah jantan betina. Kalau beranak, anak yang pertama biasanya buat yang punya atau yang mengembala? Anak pertama untuk pengembala, anak kedua untuk pengelola, untuk pemilik, dan seterusnya. Boleh ini? Boleh? Boleh atau terjadinya seperti ini? Yang terjadi seperti ini kan ya. Tapi bolehnya apa bedanya dengan yang bulan-bulan beda tadi? Bulan Rajab untuk kamu, bulan Sya'ban saya. Ini gharar atau tidak? Lahir anak pertama, habis itu mandul. Yang punya sapi dapat apa? Angin. Halal dapat angin? Wallahu a'lam.
Yang jelas sapinya nggak dapat apa-apa. Baik. Mandul dari pertama ternyata nggak pernah beranak. Yang pemeliharaan dapat apa? Ingin. Paham? Atau Anda tidak mandul beranak, tapi anak yang pertama gemuk, anak yang kedua kurus. Gharar atau tidak ini? Gharar. Maka akad ini walaupun setiap hari Anda lihat umumnya di masyarakat, ini akad yang haram. Maaf, tolong jangan seperti yang diingatkan panitia, jangan bikin viral nanti ketik kata Ustaz haram, ramai lagi tukang gembala sapi nanti. Ya, kalau ada kasus Anda lihat, ingatkan mereka, tapi buat di viral begitu bikin ribut aja kerjaan itu. Baik. Kemudian lalu bagaimana akadnya Ustaz? Setiap pertambahannya dibagi dua atau 1:3, satu yang pengembala 2 bagian, yang punya induk 1 bagian, terserah, atau sama-sama 1 bagian. Bagaimana caranya? Setelah 1 tahun diakhiri akad tidak ada anak, tapi sudah bertambah atau tidak berat 2 ekor sapi ini, jantan betina? Sudah bertambah atau belum? Bisa bertambah, bisa mati, nggak ada masalah. Ya atau tidak? Bisa bertambah, bisa mati. Ketika mati, maka yang rugi pemilik sapi. Ketika bertambah, mereka untung berdua. Dari awal disepakati 50-50 boleh. Dinilai sapi tadi, 2 sapi ini berapa harganya? 1 ekor anggap 10 juta ya, 20 juta. Setelah setahun digembalakan, biasanya kan naik. Dihitung, alhamdulillah pas sapi harga naik. Satunya menjadi 13, menjadi 26 juta. Berapa pertambahannya? 3 juta. 3 juta, 6 juta pertambahannya kan ya. Maka mereka bagi 2. Yang pemilik sapi dapatnya pertambahan dari harga sapinya, nambah 3 juta. Bagi si pemelihara, pemilik sapi harus bayar 3 juta. Kalau tidak, berikan kepala sapinya buat dia. Otomatis mati. Paham antum maksud saya? Ini dalam pembagian keuntungan dan hasil tadi. Kemudian dalam permodalan, setiap modal harus dinilai seperti tadi agar bisa menentukan untung dan ruginya. Dimodal dan dinilai dengan rupiah, bukan barangnya, bukan barangnya. Umpamanya mereka mau bikin sekarang, mau dari Fitr ini atau dari Ramadan, mereka bisnis hewan kurban. Dari sekarang belikan murah kan ya, nanti dikasih, digembalakan, digemukkan, pada bulan Zulhijjah dijual dengan harga yang mendapatkan keuntungan. Satu punya lahan kosong, di situ ada rumput, berarti modalnya tanah. Kata dia, modal saya tanah, saya bikinin kandang sekalian lah. Yang satu lagi kata dia, modal saya kambing, saya beli kambing di 100 ekor. Paham? Paham ini? Ini tidak boleh. Dalam mazhab Syafi'iyah, akad ini tidak boleh. Dalam mazhab jumhur para ulama boleh, dengan syarat mereka gabungkan ini, sama-sama ikut mengelola, atau mereka gaji orang ketiga untuk mengelola, ya. Boleh dengan syarat dinilai harga modal masing-masing dengan mata uang yang berlaku. Kambing jelas 100 kambing. Pada waktu masuk dinilai berapa harga kambing ini semuanya, rupiahnya. Umpamanya diambil serta per kambing 1,5 kali 150 juta. Ya, 1,5 juta kali 150 juta. Yang punya kandang dan tempat, tanyakan ke dia, Anda mau syirkahkan zatnya atau jasanya saja? Paham? Apa maksudnya? Kalau yang Anda mau kerjasamakan, yang digabungkan,
adalah jasanya saja. Artinya kalau rugi, kandang tetap, tanah tetap milik Anda, berarti porsi modal Anda hanya biaya sewa kandang dan lahan rumput, ya, lahan rumput, padang rumput. Kira-kira untuk luas 1 hektar dengan kandang 100 ekor berapa biaya sewanya? Hitung dari Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, 3 bulan. Selama 3 bulan berapa biaya sewanya perkiraan? Hah? Ada 30 juta, Masya Allah, cepat beliau. 30 juta. Berarti perbandingannya 1:3. Karena kalau mati semuanya, biaya sewa kan gratis. Iya atau tidak? Biaya sewa gratis. Berarti 10:3. 100 juta, 15 tadi kan ya, 150 juta kambing, 15:3, 1:5 berarti kan ya, 1:5. Karena modal 1:5, tentu keuntungan gak jauh-jauh. Iya atau tidak? Keuntungan 1:5 juga. 1:5 berarti 20 dengan berapa? 1:5 berapa? Kalau 1:5 berapa? 20, 80, 1:4 berapa aja lah, hitunglah matematikanya. Pokoknya 1:5 gak jauh-jauh, 1:5 keuntungannya, karena kerugian berkisar segitu. Kalau dia katakan enggak, saya akan, ini konsekuensinya ketika rugi, si pemilik kambing tidak bisa mengklaim bahwa dia memiliki saham di kandang dan lahan. Paham? Kalau si yang dikatakan enggak, yang saya ikutkan dalam modal bukan jasa selama 3 bulan, tapi memang tanahnya saya masukkan ke dalam modal saya sekalian, modal usaha kita, dan kandangnya pun saya masukkan harganya. Kira-kira tanah 1 hektar dengan kandang 100 ekor di Jakarta Utara berapa harganya? Di pulau. Jangan di sini mungkin nggak ada lagi kan ya. Di pulau ada kan ya, Pulau Seribu atau di mana begitu? Hah? Berapa kira-kira? 1 miliar. 1 miliar. Anggap 1 miliar. 1 miliar misalnya. Udah 1 miliar. Konsekuensi ini, keuntungan tentu lebih banyak bagi yang tanah dan kandang. Tetapi ketika rugi, jangan dia bilang ke tukang kambing, mati kambing semuanya. Sabar ya tukang kambing, yang pemilik kambing, Allah belum rezeki kamu, pergi sana, ini tanah. Enggak. Dia memiliki berapa tadi? 1 miliar dengan 150, berarti 1 banding berapa ini? 10:1,5. Hah? 10:1,5. Bahwa saya memiliki 1,5 dari aset tanah dan kandang kamu. Kalau kamu sewakan, saya dapat 1,5/10 dari harga sewa. Kalau kamu jual, saya dapat 1,5 dari mensewa. Kenapa? Karena tadi yang dikesertakannya apa? Barangnya, bukan jasanya. Sehingga bagi hasilnya buat dia tinggi tadi, ya atau tidak? Kalau dari awal dia bilang jasanya, betul dia tidak bisa nuntut karena jasa sudah selesai. Ya atau tidak? Kembali kepemilikan milik tanah. Tetapi konsekuensinya berarti modal dia cuma sedikit. Dengan demikian bagi hasilnya buat dia sedikit. Jelas ini? Subhanallah, repot ternyata urus bisnis ya. Kalau ingin halal memang repot. Hai. Lebih sudah 1 jam. Ya. Ya, ada pertanyaan silahkan. Sebaiknya jangan tertulis, sebaiknya. Tapi kalau sungkan silahkan. Mungkin nggak ingin diketahui namanya, kekayaannya sekian, silahkan tulis tanpa nama. Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kan saya jual beli motor secara tunai. Kemudian pada saat Jual beli motor dengan tidak tunai. Jual motor tidak tunai. Pembayaran nyicil. Terlambat ada denda. Alhamdulillah.
ketika itu ada konsumen dari motor saya Ustaz. Tapi motor tersebut aku lagi jalan. Nah itu motor saya tidak punya Ustaz, motor tidak tersebut. Kemudian saya menghubungi teman saya sama jual motor, dan kebetulan dia punya motor tidak tersebut. Nah setelah itu saya menawarkan motor tidak saya bawa ke rumah saya, dan saya tawarkan kepada konsumen saya. Akad Anda dengan teman jual beli atau dia nitip jual? Kalau seandainya konsumen saya cocok, lalu saya jual. Saya bayar secara tunai kepada teman saya. Bukan nitip jual. Ya. Anda beli berarti kalau cocok saya bayar, nggak cocok dikembaliin. Iya Ustaz. Sebentar. Dia mau seperti itu. Berarti ini akad wakalah. Ya, Anda mewakilkan untuk menjualkan dan dia setuju. Dapat fee atau Anda dia masalah harga bagaimana antara Anda dengan pemilik motor? Nanti kan saya dibuat secara kredit Ustaz. Enggak, antara Anda dengan pemilik motor gimana? Ya, sesuai dengan harga dia, misalnya dia jual dengan harga 10 juta, ya harus saya bayar 10 juta. 10 juta dijualnya. Terus saya jual, konsumen saya kan kredit Ustaz. Anda jual ke konsumen Anda berapa? Bisa 13 juta. 13. Berarti akad Anda dengan pemilik barang jual beli. Jual beli Ustaz. Pada waktu Anda bawa sudah Anda beli. Belum Ustaz. Jadi saya bawa dulu motor dan saya itu yang Pinjam. ya saya bawa dulu. Anda bawa, resiko siapa yang nanggung sekarang? Saya Ustaz. Berarti Anda sudah beli. Belum dibayar Ustaz. Walaupun beli di Masya Allah. Walaupun belum dibayar, tidak ada sah untuk menjualkan itu, harus dibayar dulu baru Anda jual. Saya bilang, beliau cuma 30% yang cash. Berarti 70%-nya nggak boleh dijual dia di tokonya. Tip yang busana muslim, semua barang di toko dia berapa pieces? Mungkin 1000 pieces lebih ya, berapa? 100 pieces? 100 pieces lebih. Tapi yang dibayar cash baru 30 pieces. Yang 70 pieces sudah boleh dijual atau belum? Boleh nggak boleh dia jualin atau tidak? Boleh nggak boleh dia jualin atau tidak? Iya, memang tidak ada larangan. Yang diperintahkan oleh syariat ketika Anda membeli barang untuk dijual kembali cuma dua saja. Akad, yang kedua terima. Setelah berakad dan setelah terima barangnya, halal Anda jualkan walaupun sesen pun juga belum Anda bayar. Ini secara strategik untuk mendapatkan mendapatkan barang keuntungan yang besar tanpa modal di awal. Tetap ada modal tapi risiko terjadi tanggungan Anda. Seperti Anda umpamanya lihat tanah, Anda tahu bahwa tanahnya strategis. Anda telepon yang punya, ada sekitar 10.000 meter strategis. Anda tanyakan berapa harganya Pak? Dibilang harganya per meter 10 juta kali 1000 10 miliar. Ya. Menurut Anda 10 juta itu harga murah. Sangat mudah Anda dapatkan pikiran Anda 15 juta per meter dalam waktu sesingkat mungkin. Paham? Kalau Anda hanya sebagai broker perantara, Pak boleh saya jualin? Ya udah, saya jualin. Anda tidak ada risiko. Tapi biasanya dapat persennya berapa persen? Broker berapa persen? Misalnya 5%, 3%. 5% dari 10 miliar 500 juta. Gitu kan ya? Ya, betul. 500 juta. Tapi kalau Anda punya insting dagang, cari pinjaman ke teman, dapat uang pinjaman kiri kanan semiliar tanpa ada riba. Ya, tanpa ada riba.
Syaratnya tanpa riba. Kalau enggak, ajak musyarakah teman-teman. Kita beli tanah itu, urunan kita 1 miliar, kita bayar DP-nya, kita janjikan pelunasan 2 minggu. Insya Allah, kalau pengalaman saya dalam jual beli tanah seperti ini, dalam 3-4 hari ada yang bayar cash. Bisa kita jual per meternya 15 juta. Itu harga murah masih. Kalau kita ingin agak tamak sedikit 20 juta masih bisa juga. Tapi mungkin agak lambat sedikit. Tapi dalam rentang 2 pekan, insya Allah 15 dapat. Berapa keuntungannya ini? Dan dia beli, Pak, ini DP 1 miliar. Dia tadi berapa? 10 miliar. Pak, DP 1 miliar. Stop. Sini semua surat-surat sertifikatnya. Balik nama nanti, kosongkan barang-barang Bapak. Ya udah, silakan. Sisanya kapan mau bayar? 3 pekan lagi. Kalau DP sudah dibayar, kalau enggak Anda ini hilangkan uang DP 1 miliar, enggak ada masalah. Alhamdulillah. Hari ke-7 terjual dengan harga 30 miliar. Untung berapa beliau? 20 miliar. Tadi cuma 500 juta, tapi jadi broker, tapi risikonya nggak ada. Ada nggak risiko broker? Ada, yaitu waktu hilang, itu aja. Udah ngubungin ternyata nggak jadi, belum dapat rezeki. Ini risikonya ada, besar sekali risikonya. Andai nggak dapat, hilang 1 miliarnya. Judi nggak itu, Ustaz? Nah, itu bukan judi. Pedagang itu memang mukhatarah. Mukhatarah itu spekulasi. Spekulasi tidak semuanya haram. Bila spekulasi dengan akad syar'i tadi, ini kan sudah syar'i kan ya? Ada masalah di sini? Coba, ada masalah enggak? Enggak ada masalah. Sudah terimanya halal untuk dijual kembali. Paham itu? Jelas. Pertanyaannya apa tadi? Kita menjual motor dengan Apa? konsumen yang motor saya Konsumen pesan motor tadi ya. Terus ya Anda ambil dari teman. Ambil dari teman, akadnya jual beli, atau Anda menjualkan nanti keuntungannya Anda minta sebagian persen atau bagaimana? Akadnya saya bilang ke teman saya, ini bisa maka langsung saya tawar ke teman saya. Ya, Anda tawarin. Teman-teman saya, konsumen saya Ya. dengan cara saya ini. Ketika konsumen saya sudah dengan barang tersebut dan harga tersebut yang sudah sepakat sudah terkeluar dalam barang tersebut, maka nanti terjadi apa lagi? Memang sebelum terjadi apa lagi? Saya langsung bayar secara Cash. Dia. Apa tersebut Jelas pertanyaannya. Berarti sampai dia setuju dengan 13 juta, berapa tadi untuk jual kreditnya? Anda beli 10, Anda harganya 10 cash, jualnya berapa? 15? Tenornya, waktunya, anggap 15. Ya. Sampai deal Anda dengan angka 15, itu akadnya apa? Pada deal 15 betul akadnya jual beli. Tapi sampai deal bawa aja. Antara Anda dengan teman pemilik motor bekas tadi, toko yang pemilik motor tadi. Ini kan pertama Anda bawa keluar dari toko dia, itu akadnya dengan dia apa? Bawa saja. Kalau hilang nggak tanggung jawab Anda. Berarti Anda sudah beli. Iya atau tidak? Kalau Anda bawa motor teman, saya bawa ya ke toko saya, ya udah, saya titip jual, tolong jualkan di toko kamu. Saya ingatkan, nggak boleh pakai kertas kecuali yang sungkan. Dia ingin nanya masalah zakat, angka-angkanya yang penting, ya, tapi sungkan ketahuan namanya, terbanyak yang ngambil zakat ke dia, boleh. Tapi kalau ingin konsultasi bisnis, jangan pakai kertas. Kasih aja ke beliau. Coba dilihat. Paham ini?
Maka saya katakan dari awal akadnya yang sampai deal kan belum ada jual beli. Kan Anda bilang kalau saya setuju dan deal dengan harga 15, saya beli ke kamu 10. Gitu kan ya? Sampai sebelum deal, sampai ke rumah dan dilihat sampai tawar-menawar, itu akadnya apa? Yang punya motor itu Ya, belum ada akad, bawa mobil aja. Semua risiko dan keuntungan milik siapa? kalau tidak jadi Terjadi terbakar toko Anda, motor dia terbakar dan semua motor Anda juga terbakar. Hah? Apakah Anda sebayar juga ke dia? tanggung jawab saya ya. Kalau tanggung jawab Anda kan baru bawa menjualin. Bawa menjualin nggak ada tanggung jawab. Sama tadi dia jualin tanah, terbakar tanahnya, tenggelam tanahnya. Hah? Apa tanggung jawab dia juga? Enggak. Kenapa sekarang tanggung jawab? Berarti Anda ingin beli kan? Sebaiknya dari awal Anda katakan, akadnya jelas. Ini saya beli. Karena Anda kan jual 15, 10 ke dia kan. Baru Anda bawa dekat konsekuensinya, baru sampai ketika Anda mau telepon ke dia, dia bilang, "Mas, balikin motor saya. Ini ada yang deal cash sekarang juga 12. Kalau Anda kan masih nunggu waktu dan pun harga Anda masih 10. Ya atau tidak? Kalau ini sudah cash dia udah lihat kemarin. 12, bawa ke sini motornya. Anda harus kembalikan atau tidak? Kalau memang belum saya Iya, yang datang Anda sudah janjian dia besok mau lihat. Paham Anda ini? Tadi kan Anda ada yang mau nanya ninja ini kan, tapi dia bilang hari ini saya nggak bisa, besok saya mau lihat. Baru sampai motor di tempat Anda, dia nelfon yang punya motor tadi, yang teman tadi. Ini ada yang cash sudah kemarin dia lihat. Tolong bawa motor kemari, Anda kembaliin lagi atau Anda suruh ambil dia ke sana atau bagaimana caranya? Pulangin lagi, Anda nggak dapat untung, nggak apa-apa. Berarti memang Anda belum jual beli dengan dia. Belum jual beli dengan dia. Maka risiko dia yang tanggung semuanya. Paham? Kerugian dia yang tanggung semuanya. Sampai Anda ada orang yang mau deal, baru sekarang akad jual belinya. Seperti kerugian pertambahan juga bukan milik Anda, milik dia. Jelas? Jelas, akhi, boleh nggak bolehnya jelas? Kalau memang yang Anda ingin seperti itu, konsekuensinya seperti tadi. Anda nggak bisa otomatis pelanggan Anda menjadi ribut. Tadi katanya udah ada, tinggal saya datang. Sekarang saya datang kok nggak ada lagi. Diminta lagi orang yang punya. Kan itu jawaban Anda kan ya? Bohong kamu, katanya jualan bohong, kata ya. jadi Kalau biar aman dari awal akad jual beli. Ketika Anda lihat ini cocok, beli saya, tapi pembayarannya nanti ketika umpamanya dia sudah deal konsumen saya, baru saya lunasi. Tapi akad saya dengan Anda deal beli dengan risiko kalau dia nggak jadi tetap barang milik Anda jualkan lagi. Tapi kalau Anda bilang akadnya ada khiyar syarat selama seminggu, capek konsultan itu. Ada khiyar syarat, cara untuk meringankan risiko Anda ada. Beri saya waktu tenggang 3 hari. Tanpa ada sebab saya bisa kembalikan lagi. Saya batalkan pembelian. Dia bilang setuju. Enggak ada masalah. saya harus bilang saya yang motor itu nanti saya beli, cuma saya kasih syarat saya kasih waktu Pembayaran beri saya waktu tenggang sampai 5 hari. Ya, insyaallah pembayaran pada hari kelima kalau jadi. Kalau saya nggak jadi, motor saya kembaliin tanpa ada konsekuensi apapun juga. Jelas? sehari juga boleh saya cari aja di motor saya Lebih bagus, semakin pendek kan semakin bagus. kalau saya pegang jadi Ya, Allah panitia. Assalamualaikum. Nanya kalau misalnya mau bisnis jualan rumah itu,
rumah kan masuk dalam komunitas Ribawi. Jadi bisa Komunitas apa? Ribawi. Rumah komunitas ribawi. Rumah. Oh, kurma. Namanya korma. Nah, saya sama yang jual itu online gitu, nggak gitu. Anda jual pakai apa? Jadi misalnya Anda jual kurma. kan itu namanya ini. Anda beli kurma. Saya Beli kurma ke toko. Nah, tokonya itu online gitu, saya nggak kesana karena jauh gitu. Iya, nggak ada masalah. Anda beli pakai rupiah atau pakai beras? Pakai rupiah. Kalau tukar rupiah dengan kurma, apa syaratnya agar tidak riba? Tidak ada syarat. Dia kalau ditukar sejenis, tukar kurma, Anda punya umpamanya kurma kualitas rendah tahun kemarin, sisa Ramadan kemarin. Anda ingin tukar dengan kurma ajwa. Tukar kurma dengan kurma berarti ukurannya sama atau tidak? Mau yang punya ajwa? Paham antum itu? Sekarang atau tukar kurma syaratnya harus sama dan tunai, nggak bisa online. Tukar kurma dengan beras, sama-sama makanan pokok. Tidak tentu ajwa. Kalau sekilo ajwa dengan tukar sekilo rojo lele, mau yang punya ajwa? Tidak, harganya ajwa 50 real, berapa real ajwa? Berapa rupiah ajwa? 100.000, 90.000, 100.000. Rojo lele cuma 15.000. Ya, berbeda timbangannya. Yang rojo lele 5-10 kilo, yang ajwa sekilo. Setuju mereka. Tapi boleh online? Tidak, karena persyaratan harus tunai. Karena dia satu ilat sama-sama makanan. Berbeda ilat, 1 rupiah. Rupiah disamakan dengan emas dan perak. Dia memang komoditi riba, ilatnya berbeda. Di sini adalah sebagai alat tukar. Di sini sebagai makanan pokok. Tidak ada syarat tunai dan sama berat atau volumenya. Boleh online. Jelas. Terima kasih. Akhwat. Salam terima. Ustaz, saya sedikit ada di dalam Ustaz. Ya. Jadi kemarin ini kami sempat mengadakan lelang, yaitu dari bulan Ramadan. Lelang apa? Lelang barang-barang bekas itu utama. Kebetulan ada salah satu pendukung kami. Lelang itu maksudnya apa, Ibu? Lelang itu Dijual dengan harga yang tertinggi yang beli gitu? Hah? Jadi kami misalnya ada satu barang. Barang contohnya apa? Misalnya ada elektronik. Contohnya komputer. Ya, silahkan berapa mulai gitu. Ada yang minta 2 juta. Lelang itu di grup WhatsApp, Ustaz. Kami berikan gambarnya, kami berikan spesifikasinya, dan kami berikan harga awalnya. Misalkan aset pas, kami berikan harganya 100.000. Misalnya laptop saya pakai Arabic, bahasa Arab. Programnya semua bahasa Arab. Dulu saya beli $1.000 US. Anggap lelangnya sekarang 5 juta, start 5 juta. Terus Ya, lalu kemudian kami berikan waktu lelang dimulai jam 7 sampai jam 5 sore. ya, Kemudian salah anggota hidup itu mulai menawar harga. Jadi satu hari misalkan kami ada 10 barang ada lelang. ya. Mereka mulai nanti pakai nama, misalkan saya mau laptop saya naikin jadi 150.000 seperti itu. Nanti begitu jam 5 kami tutup.
Begitu kami tutup ya kami ambil harga yang paling tinggi di jaminan itu sekarang itu. Anggap harganya yang paling tinggi 7 juta, deal dengan 7 juta. Ya. Kalau dia nggak bayar, Alhamdulillah sih pada saya bisa. Cuma karena kan ini memang amal, jadi setelah itu uangnya 100% kita akan salurkan di bulan Ramadan ini untuk kita bikin sembako. terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya ada satu donatur kami yang memberikan barang Satu. dia adalah produsen kue. Apa satu apa? Satu donatur kami karena dia adalah produsen kue, dia ini menjual kuenya. Jadi otomatis kuenya itu kan belum tersedia Ustaz. Ya, Tapi maksudnya kalau sudah ada pemenangnya dia akan langsung buatkan. ya. Ya iya, kalau dibuatkan dia dari sekarang orang lelangnya 2 hari, lelang sehari udah nggak seger. Nah, berarti kan tapi kan itu ada transaksi sebelum ada fisik barangnya. Boleh. Boleh insyaallah Ustaz. Boleh, karena ini namanya akadnya istisna. Akad istisna itu mengolah barang material belum jadi menjadi barang jadi. Ini bukan jual barang saja dia jual barang ditambah dengan jasa. Ya atau tidak? Terkadang unsur jasa ini lebih mahal daripada materialnya. Tepungnya sekilo mungkin cuma 3.000, jasa pembuatannya ini Masya Allah. Apalagi yang buat S3 Timur Tengah. Berapa jasanya kira-kira buat kue? Enggak jadi kuenya enggak enak, jasanya gratis. Harus membayar kerugian. Walhasil di sini ada unsur jasa. Dan untuk akad jasa tidak disyaratkan ada dahulu barangnya. Paham? Untuk akad jasa tidak disyaratkan ada barangnya. Dan ini boleh. Walaupun ada khilaf para ulama masa dahulu, sekarang ijma' mereka membolehkan, di antaranya keputusan Oki. Bolehkan akad istisna, boleh. Ya. Allah berfikir. Salam terkati. Kurang jelas. Tempat kita bekerja menawarkan saham kepada karyawannya atau kemudian kita membeli saham tersebut. Baik. Saham perusahaan ini bergerak di bidang kegiatan yang halal atau haram? Halal. Manufaktur, pabrik. Baik. Dalam laporan keuangannya saham perusahaan ini ada pinjaman dalam bentuk akad riba untuk permodalannya. Kan biasanya perusahaan itu modal sekian, anggap modalnya 1T. Ketika proyek ada bisa proyek 1,5, dia bisa masukkan 1T itu 1,5T masuk dia. Sisanya kemana dia cek tambahan modal? Bank biasanya ada pinjaman riba dengan menjaminkan nilai akad proyeknya tadi, tender proyeknya, menang lelang tadi, itu yang dijaminkan. Ya atau tidak? Berarti dia ada pinjaman riba. Kalau ada pinjaman riba tidak boleh Anda beli sahamnya, karena berarti Anda memiliki sekian persen dari perusahaan ini. Berarti sekian persen dari perusahaan ini adalah riba dan Anda setujui ribanya, Anda minjam bagian dari ikut yang minjam. Ya atau tidak? Kan dia pemilik, berarti dia bagian yang minjam dengan cara riba. Berdosa buat riba itu dosa. Paham Ibu? Bisa kita lihat dari banknya saja. Apa? Bisa kita lihat dari banknya saja. Misalnya kalau banknya bank konvensional berarti bank tempat perusahaan tersebut. Maksudnya bank yang biasa digunakan perusahaan tersebut. Enggak, untuk permodalan bukan semua bank kan ya. Untuk permodalan besar tidak semua bank. Ada bank-bank tertentu ditunjuk oleh negara, BUMN biasanya kan ya. Tidak semua bank bisa kita ngajukan. Untuk permodalan besar seperti 1,5T tadi. Dan umumnya banknya bank riba. Atau kalaupun tidak ada dia pinjaman permodalan dengan riba, lihat dalam akta pendirian perusahaan tadi. Ada atau tidak klausul pernyataan dalam masalah permodalan. Pada saat perusahaan kurang modal memungkinkan untuk melakukan kredit ke bank. Kredit ke bank berarti ada riba. Ada saja klausul ini dalam akta pendirian perusahaannya,
nggak boleh Anda beli saham perusahaannya, karena berarti Anda mengakui boleh melakukan hal ini padahal Allah mengharamkan riba. Jelas Ibu? Kalau tidak ada dua kasus ini, boleh Anda beli sahamnya. Allah barik. Panitia. Satu lagi Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau menanyakan, jadi keluarga saya ini ada usaha jual makanan. Awalnya itu kami hanya nasi box saja, tapi kemudian ada satu orang itu yang memberikan ruko untuk dijadikan warung makan kami secara cuma-cuma. Cuma-cuma. Nah, jadi tidak bisa bayar sewa. Jadi sebenarnya dia juga sewa ke orang lain, tapi dia membayarkan sewa, dia tidak menagih kepada kami. Dia menyewa ke orang lain, Dia menyewa ke orang lain, tapi kepada Anda gratis. ya, Berarti dia rugi secara materi. itu buat dia bilang dia mau sedekah karena dia memberikan syarat yang bekerja di sana itu yang sebagai tamu saji dan yang masak dan segala macam harus mualaf, karena memang dia salah satu pembina mualaf di daerah Cibubur. Bagus, Masya Allah. Nah, Harus mualaf. Enak nggak masakannya? Masya Allah. Enggak, jangan dicoba. Nah, kemudian yang Batal puasa nanti terus. Nah, kemudian yang mau saya tanyakan adalah di awal yang bersangkutan itu sempat bilang hanya memberikan tempat dan tidak mau ikut campur dalam manajemen rumah makan. Namun pada kenyataannya itu yang bersangkutan itu ikut campur dalam manajemen rumah makan, karena kan kami ini tidak tinggal di daerah Cibubur, jadi hanya para mualaf yang di sana dan yang bersangkutan pun juga tinggal di daerah sana. Jadi mereka dia yang sering datang dan ikut sering atur. Nah, selama ini itu belum dibuat akad. Nah, ketika kita mau bikin akad, kita bingung mau bikin akadnya seperti apa. Itu yang pertama. Mau masalahnya seperti apa. Dan kemudian kalau misalnya saya hanya bikin akad sampai dengan akhir tahun ini saja, itu boleh atau tidak? Gitu. Itu seterusnya itu kami tidak mau melanjutkan membuka warung makan di tempat yang dia berikan gitu. Begini aja, kenapa kalau memang menguntungkan dan dia punya niat baik, ya kenapa nggak akad musyarakah aja? Syirkah ini kerja sama usaha ini, syirkah usaha. Anda modal Anda berapa rupiah? Berapa orang Anda? Yang sekarang itu yang sedang berjalan itu kakak saya. Jadi hanya kakak saya ini yang mengeluarkan modal. Ya, anggap modal kakak itu umpamanya 50 juta. Ya. Katakan kepada mereka, Anda jasa yang Anda ikut sertakan, ya, atau tempat menjadi milik modal Anda dengan konsekuensi seperti tadi. Jelas? Paham tadi sudah saya jelaskan kan ya? Keuntungan dan kerugiannya, ya. Dia bilang jasa aja selama 1 tahun kita buat akad umpamanya, ya. Berarti pembagian hasil sebegitu. Kerugian, kalau rugi dari modal 50 menjadi 40, kami nggak tambah rugi lagi karena sebar sewa nggak bayar kami, karena Anda modal Anda sewa, berarti rugi juga sewa Anda sebesar kerugian kami tadi. Jelas ini? Ya. Itu bisa akad hal tersebut. Ada yang diperlukan terus kalau masalah para mualaf yang kerja di sana itu nanti seperti apa? Kalau misalnya sudah keluarnya kan saya sudah tidak ingin sudah diwajar tidak meneruskan hanya sampai konten saja dengan sambutan. Tapi untuk para pegawainya, apakah nanti itu akan stay di sana ataukah boleh ikut saya? Status mu'alaf pegawai tadi karyawannya Kohani namanya, Bu, yang di Cibubur itu namanya Kohani. Iya. Tetangga saya itu. Oh gitu. Status pegawai tadi yang mu'alaf tadi dengan si pemilik tempat apa, karyawan dia kah
atau dia hanya menyalurkan saja tanpa fee atau menyalurkan dengan fee? Yang membayar para pekerja itu dari kami, yang dari bukan status pekerja yang mu'alaf tadi dengan kohani tadi itu apa hubungannya? Sebagai karyawannya dia kah, yang digaji tetap kerja nggak kerja, atau statusnya umpamanya bayar fee, setiap dapat kerja bayar fee sekalian karena mereka sebagai penyalur outsourcing. Ini dua-duanya halal. Yang saya tahu itu mereka sebatas tinggal di kota Mu'alaf. Mereka nggak selesai, mereka nggak ngambil apa-apa kan? Nggak, hanya dilakukan Mu'alaf. Iya, kalau memang nggak ada hubungannya dengan mereka, halal Anda bawa. Tapi izin dulu, siapa tahu dia punya program. Selain membantu kehidupannya, ada program harus ikut umpamanya training akidah sekian materi, training fikih ibadah sekian materi, training ini harus ikut belajar ini itu. Kalau dia punya standar demikian, itu harus dia penuhi dan Anda penuhi juga umpamanya izin ke dia. Siapa tahu dia punya program-program seperti itu. Kalau dia mengatakan iya memang betul kami ada program sekali per 3 bulan diberikan tambahan keilmuan, ikut pelatihan sehari atau sanlat atau sanlat namanya atau apa namanya, atau bulan Ramadan harus seminggu di sini, Anda penuhi itu. Jelas Ibu? Jadi saya sebagai masalah ini akan Yang tidak boleh itu kalau dia statusnya karyawan dia. Itu tidak boleh. Dia punya usaha, kemudian ditarik dia ke Anda dengan iming-iming gaji lebih tinggi dan segala macam. Ini yang dilarang dalam agama Allah, untuk menjual barang yang milik saudaranya. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih Ustaz. Allah barik fiik. Panitia. Di antri akhi, kalau gini kasihan, nanti mau-maunya aja kan ngasih mic gitu. Kalau menurut saya, tunjuk tangan semuanya, itu ambil nomor antrian. Itu adil atau tidak? Kalau gini enggak, pas itu pas gitu. Ini pas ini pasti. Kalau saya nggak tahu berapa banyak jumlah yang menanya, sehingga mungkin di sini jawabannya panjang, sehingga mengurangi waktu. Tapi kalau tahu berapa jumlah penanya, saya sediakan waktu masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Setuju Anda? Panitia setuju? Coba terapkan kalau setuju. Di sesi kedua. Sekarang berarti nggak setuju. Silakan. Assalamualaikum. Kalau ini kan misalnya 10 ya, jadi yang satu pemodal, yang satu itu pengelola. Dia masak atau dia hanya jualin saja? Jualin saja, karena produknya mudah. Misalnya udah jadi tinggal digoreng atau tinggal dimasak. Ya. Berarti ada jasa juga, jasa pengolahan juga. Yang untuk ini harus dapat gaji kan ya? Atau dia hanya ngelola saja? Yang masak ada lagi yang lain, dia hanya ngelola saja. Dua-duanya. Ngelola juga, masak juga, ngolah juga. Berarti bagian dia ada gaji yang tetap ini. Laku nggak laku dia kan sudah kerja. Tapi dia masak kalau ada yang pesan. Oh enggak, ini ya. Ini produknya kebab. Kebab terus. Kan itu tinggal di goreng gitu kan. Bukan dia yang meramu dari awal. Hanya goreng saja. Goreng bagian dari kerja menjual kan goreng. Iya betul. Bismillah. Ya. Terus. Jadi sistemnya itu dari awal dia harus teruang atau tidak? Ya. Jadi cuma sih masih teman sih gitu kan. Mau jadi terus pembagiannya itu awalnya 60-40 gitu. 60 buat siapa? 40 buat siapa? 60 buat pemodal, 40 buat yang ngelola. Nah tapi tidak ada gaji. Dia emang nggak ada gaji kan, dana 40. Tapi kalau tadi sebenarnya sekarang ini syirkah mudharabah namanya. kalau itu Boleh.
dalam akad ini dalam kasus ini bisa dua akad yang Anda pilih. Kalau umpamanya dia pemain baru, tentu dia nggak ngerti prospek dari kerja ini kan, tentu nggak berani menanggung risiko yang kerja ini. Ya udah saya gaji aja deh, laku nggak laku saya nggak tanggung jawab, saya penting kerja jam sekian sampai jam sekian profesional. Ya, saya akan standby seperti itu. Paham? Berapa gaji tukang jual kebab? PMR berapa di sini? Di Bogor 2,5, masa di Jakarta Utara 1,3. Berapa UMR? 3,5? 3,6. Itu udah gajinya. Kalau saya gaji UMR saya nggak kuat gaji kamu. Tapi di UMR setuju, nggak ada masalah. Asal jangan lapor ke apa namanya, persatuan yang ribut-ribut itu apa namanya? Jangan lapor-lapor ya. Ya udah type. Gaji 2 juta. Saya kuatnya gaji 2 juta. Gaji 2 juta. Laku nggak laku, dapat keuntungan namanya per hari itu omset 2 juta, untung bersih 1 juta, sebulan 30 juta. Buat yang nungguin tadi cuma 2 juta. Jangan iri. Jangan iri. Saya yang diri seharian dapat 2 juta, dia enak-enak aja dapat, dia ada 28 juta. Jangan iri. Kenapa? Karena besok orang Ramadan nggak ada yang belanja, gaji Anda tetap 2 juta, penjualan 0. Ini akad ijarah. Tapi kalau Anda lihat tadi 30 juta, mulai datang keberanian. Pak, hari ini bulan depan saya nggak mau lagi jualan kalau akadnya tidak dirubah. Maksud kamu apa? Saya mau akadnya bagi hasil. Ya. Berapa uang dapat laba bersih? Karena bagi hasil itu laba bersih bukan dari omset. Omset tadi ijarah kalau omset. Laba bersih berapa? 50 buat saya, buat Bapak 50. Dapat sebulan itu laba bersih dia 11 juta. Dapat 7,5 juta dia, dapat 7,5 juta pemilik modal. Ya. Bulan depan hanya pulang modal, nggak dapat keuntungan. Gigit jari sebulan nggak makan. Bukan nggak makan, sebulan nggak dapat gaji. Paham? Bulan depan lagi rugi, sebulan juga nggak dapat rupiah, selesai juga. Pak, saya udah diri 6 jam kok nggak dapat apa-apa, uang saya pun berkurang, saya pun nggak dapat apa-apa. Ya atau tidak? Saya nggak untung atau uang saya malah berkurang. Kamu nggak ada yang berkurang, tenaga doang yang habis, tapi yang berkurang nggak ada. Kalau saya berkurang uang saya, paham betul ini? Tapi ketika untung dapat besar, maka subhanallah Islam mengatur ini. Orang yang ingin menghadang risiko dapat keuntungan besar, tapi dengan cara yang halal. Kalau orang yang takut dengan risiko, ya udah santai kerjanya, tapi dapat uangnya pun hanya dapat kecil. Tapi biarlah, yang penting aman dan terserah, nggak ada masalah. Tidak ada diwajibkan kita harus berbisnis semuanya. Untuk seperti pedagang tadi, jelas. Intinya boleh saja. Insya Allah. Kalau misalkan kalau ternyata yang menjual sudah mengelola ini sebenarnya kayak yang punya modal, ya kan sudah berjalan nih 3 tahun, ternyata yang punya modal dia kerja lagi gitu kan. maksudnya kerja lagi ya? Dia mau fokus kerja lagi. Apa? Ya, mau fokus kerja. Isinya sudah dijalani lagi Sama pengelola. ya. Dia nggak mau lagi ngelanjutin setelah 3 tahun. Ya, Boleh. contoh misalkan seperti itu. Terus kemudian dia sistemnya sama yang pegawai ini, jadi sistemnya kayak sewa itu Ustaz. Jadi misalkan sebulan pokoknya 1 juta lah atau gitu, ada gerobaknya, tapi modal dia sendiri bisa kalau bagi barangnya gitu. Jadi kayak sistem Sewa gerobak atau apa ini? sewa kasih kita gerobaknya sama kan itu Gerobak
Gerobak dari pemilik modal. Bahan baku dari siapa? Yang jaga gitu yang Berarti cuma sewa gerobak kan ya? Sama brand. sama brand sama Iya, dia sewa konsumen, mana ada konsumen bisa disewa? maksudnya udah pelanggan gitu kan. Pelanggan gimana mau nyewanya? Yang bisa disewa barangnya ada, yaitu gerobak ya dengan brand. 1 juta sebulan mahal saya kira, tapi nggak masalah kalau mereka saling setuju, tidak ada masalah. Jelas? Salam juga. Kalau ada kasus misalkan si A sama si B ini kerjasama, modalnya 25 juta. Modal berapa? 50-50? Ya, jadi nilai perusahaan itu kan total 1 juta. Setahun kemudian nilai perusahaan ini karena maju dan taruhlah 2 juta. Enggak, 1 miliar. 1 miliar. Ya, Si A sama si B ini memutuskan untuk tidak kerjasama lagi. boleh. Nah, maka yang mesti dikembalikan nilai total aset itu apakah yang dari 20 juta? Sekarang Yang sekarang ya iyalah dia. Kalau dia kembalikan 50 juta pinjam namanya, tapi dia nggak akan menanggung kerugian. Nih uang modal saya pinjamkan 50 juta, pinjam. Mau 1 miliar uang anda, 100 miliar, alhamdulillah Allah memberi rezeki anda. Tapi kalau anda jatuh terlilit hutang jadi 5 miliar, hutang anda tetap kembalikan juga 100 juta. Tega banget kamu, kata dia. Saya terlilit hutang, saya sudah 100 juta lagi. Tega apanya? Anda yang alhamdulillah bisa menggunakan uang saya 100 miliar, saya sesen enggak minta.